Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bertemu lagi dengan Pak John dalam belajar matematika. Tapi sebelumnya, agar pembelajaran kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dalam kondisi sikap berdoa, Pak Jan pimpin untuk berdoa bersama. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tersebut pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan. Amin. Ya, silakan disiapkan alat tulis dan materinya tentang pembahasan penilaian harian bab 1 tentang bilangan bulat ya. Sudah Pak Jan kirimkan melalui file PPT atau PowerPoint. Dan lalu kita akan bahas hari ini mengenai cara penyelesaian dan jika ada kesulitan nanti kita bahas bersama-sama ya. Kita akan segera mulai. Silakan disiapkan. Ya. Kita masuk nomor pertama. Berikut ini adalah peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diwakili dengan bilangan negatif adalah A. Umar memelihara 20 ekor ayam kampung. B. Terumbu karang dapat hidup di kedalaman 30 meter dari permukaan laut. C. Suhu udara di Kaliurang pada pagi hari 6 derajat Celcius. D. Tinggi pohon kelapa mencapai 15 meter. Ya. Kata-kata yang berkaitan dengan bilangan negatif ada beberapa hal ya. Pak Jan tuliskan di sini nanti kata-kata yang berkaitan dengan bilangan negatif. Kemudian yang positif. Nah, kata-kata ini berlawanan ya antara bilangan positif dan bilangan negatif. Misalkan dalam pembelajaran pertama kita pernah mengenal tentang kedalaman. Kemudian tentang ketinggian lawannya ya. Bilangan positif. Kemudian kalau kita misalkan sedang berdagang, kalau negatif mendapat rugi misalnya ya. Kemudian bilangan positif ada keuntungan ya, untung. Kita sebagai makhluk Allah misalnya ya, yang negatif itu berupa dosa ya. Jika kita berdosa kita mendapatkan nilai negatif. Nah, untuk nilai positifnya kita mendapatkan pahala misalnya ya. Kemudian untuk arah bisa ke kiri misalnya dihitung sebagai nilai negatif. Kemudian ke kanan sebagai nilai positif. Ada juga misalkan arah naik dan turun ya. Maka turun bernilai negatif, sedangkan naik bernilai positif ya. Nah, dari soal nomor 1 ada kata kedalaman ya di pilihan B yang menunjukkan nilainya berada di bawah 0. Artinya bilangan negatif. Atau bisa kita tuliskan dalam matematika, kita simbolkan terumbu karang dapat hidup di kedalaman atau berada di posisi negatif 30 di dari permukaan laut ya. Jadi dia berada di bawah permukaan laut ya. Itu adalah penjelasan untuk nomor 1.
Nomor 2, silakan di nomor 2, bilangan ya strip 24 dibaca. Nah, strip di situ kita baca negatif ya. Sedangkan 24. Nah, bagaimana pilihannya? A 24, B negatif 24, C 24, D negatif 24. Manakah pilihan yang benar? Ya, straight kita baca negatif, sedangkan 2 bernilai puluhan, kita baca 20. 4 nilainya satuan, maka kita baca 4. Berarti kita baca keseluruhan negatif 24 ya. Jadi jawabannya yang D. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak baca satu persatu, tapi kita baca sesuai dengan nilai tempatnya ya, seperti itu. Sudah paham semuanya ya tentang cara membaca bilangan. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3, kalau tadi nomor 2 tentang cara membaca bilangan, kita tuliskan lambang bilangannya dari nama bilangan tersebut misalkan ya. Nomor 3, lambang bilangan yang menunjukkan negatif 105 adalah A 1005, B 105, C negatif 105, D negatif 1005. Nah, kita baca bersama-sama dari yang A, itu nilainya 1 adalah ribuan ya, berarti 1000. Sedangkan satuannya 5, 1005 ya, berarti nilainya 1005. Kemudian yang B, 1 nilainya ratusan. Jadi dibaca 100, kemudian ada 5 di belakangnya sebagai satuan. Sehingga kita baca 105. Yang C ada tanda negatif di depan, maka kita tinggal tambahkan kata negatif, negatif 105. Kemudian yang D ada tanda negatifnya pada depan 1005, kita tambahkan negatif 1005. Jadi sesuai dengan pertanyaannya, yang menunjukkan negatif 105 adalah yang C ya. Nah, nanti untuk lambang bilangan negatif, untuk lambang negatif itu nanti mengikuti nama bilangannya ya. Misalkan negatif 10.000, berarti ada bilangan 1000, 10.000 yang di depannya ada lambang atau simbol negatif. Seperti itu ya. Itu untuk membaca dan menuliskan lambang bilangan negatif. Kemudian kita lanjut nomor 4 ya, tentang lawan bilangan ya. Jadi Pak Jan juga sudah tuliskan untuk lawan berarti untuk negatif lawannya positif. Kebalikannya juga untuk positif berarti lawannya negatif. Sesuai dengan soal, lawan bilangan 23 adalah 23 termasuk bilangan positif ya, maka lawannya adalah bilangan negatif. Sedangkan nilainya tidak dirubah, nilai secara letak 22 dan 3-nya. 2 tetap menempati puluhan dan 3 tetap menempati satuan. Jadi lawan dari 23 adalah yang mana? A ya, negatif 23 ya. Seperti itu. Mudah sekali ya. Jika pertanyaannya lawan bilangan sebuah bilangan negatif, maka nanti hasilnya adalah bilangan positif. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke nomor 5 ya. Nomor 5, negatif 105 titik 15. Nah, itu ada koreksi. Tanda yang tepat untuk membandingkan dua bilangan tersebut adalah, nah, kita bisa menggunakan garis bilangan ya. Bilangan untuk menentukan letaknya ya.
Misalkan ada bilangan 0 sebagai pembatas antara wilayah positif di sini yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri nilainya negatif. Nah, karena negatif 105, dia letaknya di kiri, negatif 105. Kemudian yang di kanan ada 15. Nah, secara nilai semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, dapat kita bandingkan negatif 105 titik-titik 15 lebih kecil, lebih besar, sama dengan atau nah di situ ada tanda yang pilihan B itu ya, itu tidak ada kaitannya dengan perbandingan, yaitu adalah simbol pangkat pada keypad komputer ya, itu tidak ada hubungannya, kita lewatkan ya, itu sebagai pengecoh saja. Jadi kita fokus kembali ke negatif 105, nilainya berada di sebelah kiri atau sebelah kanan dari 15. Ya, karena di sebelah kiri artinya negatif 105 lebih kecil. Nah, kita lebih kecil tandanya yang mana? Tanda lebih kecil yang A ya, yang dicucuk. Nah, yang lain sisi sudut lancipnya ini, yang arah lancipnya ini mengarah kepada bilangan yang lebih kecil. Nah, kalau bahasa Pak John dulu waktu belajar, yang dicaplok itu yang besar ya. Kalau ulo itu ya, ada ular itu, maka nyaplok, maka itu yang besar-besar. Kalau ayam, karena dia punya cucuk, maka yang dicucuk yang kecil-kecil. Nah, maka yang nilainya lebih kecil dicucuk, yang nilainya lebih besar dicaplok. Nah, seperti itu. Itu hanya untuk memudahkan mengingat saja ya. Nah, kalau misalkan ada soalnya dibalik Pak, 15 dengan 105, negatif 105. Nah, karena 15 berada di kanan, nilainya lebih besar ya. Kemudian kalau lebih besar berarti apa tadi? Dicaplok ya. Berarti dicaplok seperti ini untuk arahnya ke 15. Dengan 105 yang lebih negatif 105 yang lebih kecil, dia dicucuk saja ya. Nah, selanjutnya ke negatif 105 ya. Itu untuk nomor 5 ya. Kita lanjutkan ke nomor 6. Nomor 6, berikut ini bilangan yang nilainya lebih kecil dari negatif 4 adalah, gambarkan dulu. Tadi kalian sudah mengetahui bahwa nilai yang berada di sebelah kiri itu lebih kecil dari nilai yang berada di sebelah kanannya. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Nah, dari pilihannya yang lebih kecil dari negatif 4 adalah A, 2, B, 0, C, negatif 1, D, negatif 5. Yang lebih kecil berada di sebelah kiri. Misalkan ini adalah negatif 4. Kita buat batasnya di sini ya. Kita buat batas. Maka yang berada di sebelah kiri dari negatif 4, apa bilangannya? Ya, yang D, negatif 5. Ini lebih kecil. Berarti yang bilangan yang lain lebih besar. Berarti jawabannya yang D. Yang lebih kecil dari negatif 4 adalah negatif 5 ya. Secara nilainya dia lebih kecil. Bisa juga kita mengasumsikan di hadapan Allah ya. Kalau negatif itu kan tadi dosa ya, dosa. Orang yang dosanya lebih banyak, nah itu nilainya lebih kecil di hadapan Allah daripada orang yang dosanya lebih sedikit. Tapi yang lebih besar lagi yang pahalanya paling besar, yang dia lebih dekat dengan Allah seperti itu ya. Ya itu adalah salah satu kaitan matematika ternyata juga ada hubungannya dengan agama kita ya, agama Islam, Islam ibadah ya.
Nah, untuk itu kita tetap harus menjaga kebaikan-kebaikan kita Tuhan, al-masurat ya, jangan sampai lupa ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 7 ya. Nomor 7 kita lanjut. Bilangan yang tepat untuk melengkapi garis bilangan tersebut adalah ya, ada garis bilangan seperti ini pada papan ya, negatif 5 dari sampai 4 dan seterusnya. Kemudian nilai A dan B, nilai A di situ berada di antara negatif 3 dan negatif 1. Berarti di sini nilai A berapa? Ya, negatif 2. Kemudian yang B berada antara 0 dan 2 ya, di sini berarti ya. Ini yang B berarti 1. Yang menunjukkan A negatif 2 dan B bernilai 1 adalah yang pilihan B ya. Seperti itu. Nah, sudah paham ya? Untuk urutan penulisan dalam garis bilangan 0 itu merupakan batas ya. Ini batasnya. Kemudian ini nilai negatif di kanan. Kemudian ini nilai positif di kanan, nilai negatif di kiri. Ya. Semakin dia ke kiri, nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan, semakin besar. Bagaimana dengan urutannya? Yang mendekati 0, ini misalnya ya, yang di sebelah kanan 0 dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya ya, sampai ke 3. Yang di sebelah kiri dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi nanti ketika membandingkan bilangan, bisa menggunakan garis bilangan ini untuk melihat letaknya di kanan atau di kiri, sebelah kanan atau sebelah kiri, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke nomor 8 ya. Nomor 8. Lambang bilangan yang sesuai dengan garis bilangan tersebut adalah, ini ada gambar garis yang memiliki ujung dan pangkal. Ujungnya adalah yang ada panahnya ya. Itu berada pangkalnya di atas angka 0. Kemudian ujungnya di atas angka ya. Arahnya kemana dia? Secara arahnya kita bisa menentukan arah ke kiri, maka tadi penjelasan dari Pak Jan pada nomor 1 menunjukkan nilai negatif, sedangkan arah ke kanan bernilai positif. Karena dia arahnya ke kiri, maka nilainya negatif. Berapa panjangnya? Panjang dari garis tersebut ya, kita bisa hitung dengan lompatan ya. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 lompatan, atau artinya dia 4 angka ke kiri atau 4 lompatan ke kiri, yang nilainya berarti negatif 4 seperti itu ya. Itu adalah nomor 8. Negatif 4 jawabannya ya. Jadi arahnya ke kiri ya. Kemudian nomor 9 ya. Kita lanjutkan ke nomor 9. Garis bilangan yang menunjukkan lambang bilangan 2 adalah, tadi sudah kita bahas, 2 bernilai positif atau negatif? Ya, positif. Maka dia arahnya garisnya ke kanan. Nomor 9, kita cari yang arahnya ke kanan. Ya. Ada pilihan B dan C ya. Berarti yang ke kiri itu salah ya. Kemudian untuk garis bilangan 2 dimulai dari pangkalnya pada atas 0, ujungnya pada angka 2 ya. Berarti yang lancip arahnya kemana? Ke bilangan 2 ya. Di sini berarti 0-nya pada pangkal,
Kemudian ada garis yang panjangnya 2 lompatan ke kanan dan tepat pada angka 2. Ya, itu nilainya garis tersebut adalah bernilai positif 2 atau 2 ya. Seperti itu. Kemudian nomor 10. Ali mengambil kartu secara acak. Kartu pertama bernilai negatif 12. Kartu kedua bernilai 8. Kartu ketiga bernilai negatif 18. Kartu keempat bernilai 4. Urutan kartu berdasarkan nilai yang terkecil adalah, nah tadi Pak Jan sudah sampaikan, semakin menjauhi 0 jika bilangan negatif, maka nilainya semakin kecil. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil ya. Berarti ini Pak Jan hapus dulu. Kalau ada 0 sebagai batas, kemudian negatif 1 dan seterusnya negatif 2 sampai panjang misalkan negatif 18. Nah, maka di sebelah antara ini kan ada urutan bilangan yang juga terdapat negatif 12 ya. Ini ada urutan di sini ya. Kemudian 0, 1, 2, 3, 4 ya, maaf. 1, 2, kemudian 4, 8 ya. Ini ada urutannya, ada isiannya sebenarnya ya, tapi tidak muat, maka Pak Jan isikan titik-titik sebagai tanda bahwa ini ada bilangan yang berada di sini ya. Nah, urutannya berarti kita cari yang paling kecil letaknya atau yang paling kiri. Yang paling kiri letak dari bilangan-bilangan pada soal ya. Dari yang paling kiri kita lihat ada negatif 18. Berarti ini pada posisi pertama. Kemudian ada negatif 12. Ini posisi kedua. Kemudian ada negatif 4 ya sebagai posisi ketiga dan 8 sebagai posisi keempat. Atau urutan yang paling kecil adalah negatif 12, negatif 18, negatif 12, 4 dan 8. Kalau yang ditandai yang paling besar, maka dimulai urutannya dari sebelah kanan ya. 8, 4, negatif 12, negatif 18 ya. Paham ya? Sangat mudah sekali insya Allah. Artinya apa yang kita bisa simpulkan? Semakin bilangan itu menjauhi angka 0 ke kanan, semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Kalau letak bilangan tersebut berada menjauhi 0 ke kiri, arahnya di sebelah kiri, semakin ke kiri semakin jauh, nilainya semakin kecil ya, seperti itu ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 11 ya. Kalimat penjumlahan matematika yang tepat untuk mewakili garis bilangan berikut adalah, nah, bisa dilihat dari soal tersebut bisa kita susun dari urutan garis yang paling bawah ya. Ada garis yang pangkalnya dari angka 0 menuju ke angka 5. Artinya berapa? Bilangannya 5 ya, karena ke arah kanan bernilai positif. Kemudian setelah dia melakukan perjalanan sampai titik 5, dia melanjutkan lagi ke kiri sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 langkah ke kiri, artinya ditambahkan negatif 7. Pak, kok negatif kenapa? Karena arahnya kemana? Garis tersebut ke kiri. Dilihat dari apa? Dari panahnya. Arah panahnya dia ke kiri ya, sehingga dia nilainya negatif. Nah, hasil dari penjumlahan operasi hitung tersebut adalah
jarak terakhir, titik terakhir yang ditempuh dengan 0 ya, dengan titik awal 0-nya. Terakhir dia berada di titik berapa? Ya, berada di titik negatif 2 atau 2 ada di 2 titik 2 langkah sebelah kiri ya, 2 langkah sebelah kiri dari 0. Maka nilainya negatif 2 ya. Berarti 5 ditambah negatif 7 nilainya negatif 2. Yang mana jawabannya? Ya, yang B ya. Seperti itu. Berikutnya kita lanjutkan ke nomor 12 ya. Nomor 12 tentang cara mengubah bilangan. Bentuk penjumlahan dari negatif 8 dikurangi 12 adalah ya. Nah, Pak Jan pernah sampaikan dulu ya. Masih ingat tentang video pembelajaran tentang pengurangan bilangan bulat ya. Nah, apa saja langkahnya? Langkah pertama, bilangan pertama, kalau di situ negatif 8, ya nilainya tetap tidak berubah, didiamkan saja. Karena dia sebagai bilangan awalnya ya. Kemudian operasi hitung pengurangan diganti dengan penjumlahan ya. Jadi kita tuliskan dari soalnya negatif 8 dikurangi 12 sama dengan, nah sebenarnya kita bisa tentukan dulu bilangan pertama ini nilainya apa? Oh negatif. Bilangan kedua nilainya positif. Nah ini apa? Ini adalah yang tengah-tengah ini bukan negatif, tapi adalah operasi hitung ya. Sehingga bilangan ini negatif 8 dikurangi 12 ya. 12 adalah bilangan positif. Sekarang operasi hitungnya pengurangan ya. Kalau kita ganti dengan bentuk penjumlahan, bilangan pertama tetap artinya tidak berubah. Jadi nilainya negatif 8. Langkah kedua, operasi hitung kita ubah dari pengurangan menjadi penjumlahan ya. Dan nanti dari tambah. Kemudian bilangan kedua dari di sini 12, kita cari lawan bilangan ya, lawan bilangan. Lawan dari bilangan positif adalah bilangan negatif. Tapi kalau lawan dari 12 adalah ya negatif 12. Jawabannya adalah yang C ya. Negatif 8 ditambah negatif 12. Paham ya? Mudah sekali. Berarti yang pertama langkahnya apa tadi? Bilangan pertama tetap tidak berubah. Operasi hitungnya menjadi lawan. Jadi tadinya negatif menjadi positif. Kemudian bilangan kedua dicari lawan bilangannya. Dari 12 lawannya menjadi negatif 12. Udah kan? Nah, anak hebat pasti bisa. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 13 ya. Ini tentang penjumlahan. Hasil negatif 74 ditambah 26 adalah ya, saya tuliskan ya. Nomor 13 negatif 74 ditambah 26. Nah, kita cek dulu. Negatif 74. Berarti bilangan pertama adalah bilangan negatif. Bilangan kedua adalah bilangan positif ya. Operasi hitungnya penjumlahan. Jika ada dua bilangan yang berbeda jenis, maka hasil penjumlahannya dicari dengan dikurangi ya, karena berbeda. Kalau jumlah jenisnya sama, diselesaikan dengan ditambahkan. Berarti cara menghitungnya kita mengurangi. Nih, caranya 74 dengan bersusun ya. Di sini Pak tuliskan 74 dikurangi 26. Kurangi ya. Berapa? 4 dikurangi 6. Oh, bisa. 30 ya. Kita coret ya. Nah, jadi 14 dikurangi 6. Berapa? 8.
8. Kemudian 6 dikurangi 2, ya 4. Nilainya 48. Apakah selesai? Belum. Terus bagaimana, Pak? Yang kita kurangi tadi kan ini adalah bilangan negatif. Yang lebih besar ya. Yang lebih besar bilangan negatif. Maka tandanya ini mengikuti yang lebih besar ini. Yang dikurangi ya. Karena 74 dikurangi 26, 48. 74 ini tandanya negatif. Maka hasilnya juga mengikuti tanda negatif. Seperti itu ya. Ini misalkan nanti dibolak-balik 26-nya di depan, 74-nya di negatif, 74 di belakang, tetap yang dikurangi nanti yang 74 ya. Sehingga hasilnya mengikuti tanda yang dikurangi. Negatif 74, maka nanti yang dihasilkan, hasilnya adalah negatif. Karena yang dikurangi memiliki tanda negatif. Itu ya. Itu adalah nomor 13. Nomor 14 ya. Kita lanjutkan. 14. Hasil negatif 234 ditambah 78 dikurangi 189 adalah, Pak tuliskan, negatif 234 ditambah 78 dikurangi 189 ya. Nah, kita selesaikan dari bagian awal ya, dari bagian awal karena ini nilainya setara, penjumlahan dan pengurangan ini operasi hitungnya setara. Dikerjakan dari sebelah kiri. Nah, Pak Jengkurung biar mudah dulu untuk memisahkan ini yang dioperasikan. Ada 2 bilangan dijumlahkan, tapi berlainan jenis. Jadi diselesaikan dengan dikurangi ya, dikurangi berapa hasilnya? 234 ya, dikurangi 78. Ini tidak bisa 4 dikurangi 8, kita pindah. Nah, berarti sisa 2. 14 dikurangi 86, 2 dikurangi 7, tidak bisa lagi. Pinjam lagi 1, berarti ini masih bisa 1. 12 dikurangi 7, 5, 1, turun ya. Tandanya bagaimana? Karena 234 yang dikurangi tandanya negatif pada soal, maka hasilnya juga negatif. Negatif 156. Kemudian kita tuliskan lagi yang belum diselesaikan. Ya. Ada 2 bilangan yang dikurangi ya. Nah, kita ubah menjadi penjumlahan. Kemarin agar lebih mudah ya. Kita ubah bilangan pertama nilainya tetap. Operasi hitung pengurangan diganti penjumlahan. Ini bilangan positif kita ganti dengan lawannya ya. Nah, ini sekarang ada 2 bilangan sesama, jenisnya sama yang dijumlahkan. Maka cara menyelesaikannya dengan ditambah karena jenisnya sama ya, sama-sama negatif. Karena sama-sama negatif dijumlahkan, nanti hasilnya negatif atau positif? Negatif ya. Kenapa? Sebenarnya dosa 1 tambah dosa 1 lagi, dosanya menjadi 2 ya, tetap dosa lagi. Nggak bisa dosa ditambah dosa jadi pahala, nggak bisa ya. Sehingga itu 156 ditambahkan 189. 15. Nah ini. Kemudian 41 ya. 6 tambah 8, 14, tulis 4, simpan 1 lagi. 1 tambah 1 tambah 1, 3 ya. Tuh, angkanya bagus, 3, 4, 5 dengan tanda negatif di depannya. Ya, karena tadi 2 bilangan yang kita jumlahkan ini sama-sama bilangan negatif. Ya, paham ya? Mudah. Asalkan kalian rinci dalam mengerjakannya, runtut, kerjakan dari awal, dari yang didahulukan terlebih dahulu. Nanti insya Allah itu akan mudah.
Karena salah satu kelemahan kita adalah ketelitian. Ya. Ketika kurang teliti, yang tadinya bisa salah. Seperti itu ya. Itu. Kemudian kita lanjutkan di nomor 15 ya. Nomor 15. Nomor 15, minta slide-nya Pak Rahmat. Hasil 15, 24, maaf 8, dibagi negatif 8 dikali 14 ya. Kita masuk ke perkalian dan pembagian bilangan bulan. Masih ingat apa salah satu konsepnya yang harus diperhatikan dalam perkalian dan pembagian bilangan bulan? Ya, ketika ada dua bilangan yang sejenis atau jenisnya sama, cara menyelesaikannya dikalikan atau dibagi, nanti hasilnya adalah bilangan positif. Jika dua bilangan tersebut berlainan jenis, maka hasil dari perkalian atau pembagian bernilai negatif. Nah, cara ingatnya gimana? Mudah. Oh, kalau kita sama-sama bagus, kita punya sama hobinya bagus. Nah, itu berarti positif. Kok senang kok beda nih. Orang belum mau dorongan kancane, misalnya itu kok kurang bagus, warnanya tidak sama, tidak ada perbedaan ya. Meskipun tidak semua perbedaan itu jelek ya. Tapi di sini adalah tentang konsep perkalian dan pembagian. Jadi yang sama jenisnya bernilai positif. Kalau berbeda jenis bernilai negatif. Seperti itu ya. Nah, kita bagi dengan porok gapit. Perhatikan ya. Bagi yang mungkin belum lancar porok gapitnya. Karena ini setara, maka dimulai dari sebelah kiri ya. Pembagian dan perkalian itu nilainya apa? Operasi hitungnya setara. Pangkatnya sama ya, sama-sama jenderal semua. Jadi dia didahulukan yang datang duluan. Yang datang dulu dia dikerjakan lebih dulu ya. Seperti antrinya di rumah sakit. Nah, di sini ada yang sering ke rumah sakit, yang antri dulu kan dikerjakan sama dokternya lebih dulu. Nah, tapi nanti kalau campuran, ibaratnya ke rumah sakit, tapi yang perkalian dan pembagian itu orang yang kena kecelakaan masuk IGD, ya itu harus, oh ini sudah parah ini, mau didahulukan dulu ya. Nanti yang sakit-sakit batuk dan pilek biasa nanti belakangan ya. Meskipun antriannya dulu, tapi karena ada yang gawat darurat, didahulukan. Nah, itu juga ada korelasinya dengan kehidupan ya. Nah, ini misalkan di sini. Nah, porok gapitnya 1528 dibagi negatif 8. Nah, caranya negatifnya nggak usah diikutkan, cukup 8-nya saja. Tapi, nah ada tapinya, kita sudah tahu kan tadi, hasil dari dua bilangan yang berbeda jenis, ketika dibagi hasilnya menjadi bilangan negatif. Langsung saja ditulis di hasilnya nanti, negatif. Negatif berapa? Nah, belum tahu, belum hitung. Nah, ini kita hitung dulu. 1 dibagi 8, nggak bisa. Nah, di awal boleh ambil 2 angka ya. 15 dibagi 8. Kalau 1 bisa, kalau 2 kurang. Nah, kalau kurang nggak boleh. Bolehnya ada sisa. Kalau ada kekurangan nggak boleh. Ya. Maka kita ambil 1. Kenapa ambil 1? Karena ada sisa. Kalau ambil lebih dari 1, jadi kurang. Nah, nggak boleh. 1 kali 8, hasilnya 8. Cara meletakkannya berarti tadi yang diberikan 15. 15 ini 1 puluhan, 5 satuan. 1 kali 8, hasilnya 8. Maka kalau meletakkan 8 ini sesuai dengan nilai pada 15 tadi. Kalau ini satuan, maka dia di bawah satuan pada bilangan yang dibagi ya. Bukan nilai seluruhnya, tapi bilangan yang dibagi tadi. Yaitu 15. Baru kita kurangi ya. 15 dikurangi 8 ya, 7 ya. Ini
Kalau sulit pakai jari, tapi harusnya sudah hafal ya. Nah, langkah berikutnya adalah menurunkan. Apa yang diturunkan? Bilangan yang belum terbagi. Satu persatu ya, kuncinya satu persatu. Secara prosedur awalnya satu persatu. Yang pertama, 72 diturunkan menjadi nilainya berapa? 72. 72 dibagi 8 hasilnya wah 9 ya. Karena terus sekali kalkulatornya. Ya, kalian sudah hafal? Kemarin sudah membuat daftar ya. Perkalian bisa digunakan untuk membantu pembagian. Maka 9 kali 8 hasilnya wah pas juga 72. Dikurangi hasilnya 0. Oh, sudah 0, Pak. Sudah selesai. Oh, belum. Kenapa belum? Ada yang belum terbagi. Ya. Padahal harus terbagi semuanya. Nanti tidak eri yang apa ini. Yang lain ikut dibagi, 8-nya enggak ya. Maka ini ikut dibagi juga. Maka dia turunkan lagi 8 ya. 8 kita bagi lagi dengan 8 hasilnya 1. Kita kalikan 1 dengan 8 hasilnya 8. Hasilnya 0 ya. Apakah ada lagi yang belum terbagi? Tidak ada, Pak. Nah, berarti sudah selesai. Hasilnya dari 1528 dibagi 8 adalah 191. Kita tinggal tambahkan di belakang tanda yang tadi sudah kita ketahui 191. Nah, berarti hasilnya negatif 191. Paham? Nah, kita lanjutkan dengan perkaliannya. Belum selesai namanya. Negatif 191 dikali 14. Berapa hasilnya? Wah, dihitung dulu ya. Karena ini tidak bisa dihitung dengan terawang ya. Karena Pak Jan bukan ahli terawang juga. Kalau kita bisa, kalau nerawang Pak Jan ini tidak punya ilmu ya. Kita hitung. Ingat tadi yang dihitung adalah angka-angkanya saja, bilangannya saja. Dengan tandanya sudah disepakati ya. Kalau ada dua bilangan yang berbeda jenis, dikalikan. Hasilnya bilangan ya negatif. Kemudian kita kalikan 191 dikali 14 ya. 1 dikali 4 ya langkahnya. Semua bilangan di atas kalikan dengan bilangan satuan yang bawah. Kalikan 4 semua. 1 kali 4, 1. 9 kali 4, 36. Simpan 3 ya. 1 kali 4, 4. Tambah 3 menjadi 791. Kemudian kalikan semua bilangan yang atas dengan bilangan puluhan. 1 dikali 1, 1. Nah, letaknya di mana? Karena ini nilainya tadi dikalikan dengan puluhan, maka letaknya berada pada puluhan hasil perkalian bilangan sebelumnya ya. Ya. Di sini letaknya satuan, puluhan, ratusan. Maka nanti di bawahnya 6. 1 kali 1 hasilnya 1 hasilnya di sini. 9 kali 1, wah gampang sebenarnya ya. 1 kali 1 apalagi ini mudah sekali. Ya. Kita tinggal gunakan 1 7 6 2 ya. 200. Oh maaf. Ini 1 kali 4 ya, 4 ya. Lewatkan ya. Berarti ini 2674. Kita pasangkan di hasil tadi. Negatif kali positif. Hasilnya negatif. Berarti hasilnya negatif 2674. Ya, itu. Bagaimana? Mudah? Nah, kita lanjut ke nomor 16 ya. Nomor 16, kita hapus dulu biar mudah ya. Nah, insya Allah. Nomor 16, hasil dari 2016 ditambah 742 dibagi negatif 7 kurangi 28 dikali negatif 6 ya. Sama dengan, nah ini tadi yang perlu dipelajari kan. Kalau di rumah sakit ada antrian, kok ternyata ada yang kecelakaan,
masuk UGD, maka dia harus didahulukan. Nah, ini di sini. Kapan kita mendahulukan? Ketika ada tingkat operasi hitung yang lebih tinggi. Kalau di sini ada pembagian, ada perkalian yang lebih tinggi tingkatnya daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, bagi yang belum dikerjakan bagaimana Pak? Ya kita tulis dulu, kita tulis ulang. Nah, misalnya ini 2016 ditambah penjumlahan dikerjakan akhir, kita tulis dulu, ya ditambah. Nah, karena ini ada pembagian, wah ini harus segera diselesaikan, kita bagi dulu. Nah, di pembagian bilangan positif dan bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya ya ini banyak yang terkecoh kemarin. 742 dibagi 7. Jadi seperti yang tadi, 7 dibagi 7. 1 kali 7. 7 dikurangi 0. Wah, 4 turun. 4 dari 7. Nah, tidak bisa. Karena tidak bisa, nah, kita boleh menurunkan lagi angka berikutnya, tapi dengan syarat ya. Syaratnya apa? Menambahkan 0 pada hasil pembagian yang atas. Ya. Berarti ketika 2 turun, pertama turun kan 4, dibagi tidak bisa. Nah, kemudian turun 2. Tapi syaratnya harus menambahkan 0 di sini. Ya. Baru bisa dibagi 42 dibagi 7, hasilnya 6 ya. Jadi hasilnya 42. 6 dikali 7, 42, hasilnya dikurangi 42, 0. Sudah tidak sekali lagi bilangannya, maka hasilnya negatif 106 ya. Itu. Dikurangi 28 kali negatif. Nah, sekarang ini ada lagi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Mana yang didahulukan? Ya, perkalian. Yang belum dikerjakan, kita tulis ulang. 2016 tambah negatif 106 dikurangi, nah dikurangi ini positif dikali negatif, hasilnya ya, apa kalau dibaca jenis bilangan negatif. 28 dikali negatif 6 dikali 6 ya, negatifnya sudah dituliskan di hasil. 8 dikali 6 8, 48 ya, tulis 8 nyimpan 4. 2 dikali 6 12 ditambah 4 6 ya, berarti negatif 168. Tuh. Kemudian ada 2 bilangan berbeda jenis ditambahkan, berarti diselesaikan dengan dikurangi ya. Berikutnya 2016 dikurangi 106. Kurang ya. 0 1 ini jam 9 1 1910 ya. Tandanya bagaimana? Karena yang positif ini yang 2000 ini kan tadi dikurangi, maka dia nilainya ikut yang ini tandanya ya, positif juga. 1910. Kemudian dikurangi negatif 168 ya. Kita ubah menjadi bentuk penjumlahan 19 110 maaf 1910 diganti menjadi penjumlahan, maka cari lawan dari negatif 168 positif, hasilnya berapa? Ya kita hitung lagi 1910 tambah 168 tambah 8 7 0 1 2 2078 ya, 2078 boleh ya, alhamdulillah. Nah berikutnya, nah ini ada soal cerita ya, soal cerita tentang nomor 17. Mula-mula sebuah kapal selam berada pada kedalaman ini 64 meter ya, di bawah permukaan laut. Kemudian kapal selam naik bergerak sebanyak 15 meter.
dari posisi semula. Posisi kapal selam setelah berpindah jika dibagi dengan bilangan bulat adalah sebetulnya kalau di bawah permukaan laut nilainya pasti negatif ya. Tapi kalau ada geraknya dia ke atas naik itu geraknya bernilai apa? Positif. Jadi misalkan mula-mula nomor 17 itu mula-mula berada pada kedalaman negatif 64. Dan dia naik. Naik itu nilainya positif berapa? 15. Nah, posisinya sekarang posisi akhir berarti ditambahkan mula-mula ditambah itu naiknya itu pergerakannya ya. Negatif 64 ditambah dia bergerak naik 15. Sehingga ada dua bilangan yang dijumlahkan berbeda jenis dicari dengan dikurangi ya. Negatif 64 langsung saja dikurangi 15. 14 dikurangi 9 dan dikurangi 59 ini ya 49 nilainya positif atau negatif? Karena yang lebih banyak negatifnya di sini yang dikurangi tadi 64 tanda negatif ya tandanya ikut negatif. Dan lebih juga dia kan posisinya di bawah laut tadi kapal selam kan nggak mungkin terbang, maka dia nilainya pasti berada di kedalaman atau berada di posisi negatif ya. Kemudian nomor 18 ya. Nomor 18, suhu sepotong daging 27 derajat Celcius. Setelah dimasukkan ke dalam lemari pendingin, suhunya turun 30 derajat Celcius. Saat terjadi pemadaman listrik, suhu daging naik 3 derajat Celcius. Suhu daging di dalam lemari pendingin setelah terjadi pemadaman listrik adalah nomor 18, mula-mula ya. Mula-mula 27 derajat ya. Nilainya positif. Kemudian saat dimasukkan lemari turun. Turunnya berapa? 32. Berarti nilainya berapa pergerakannya? Negatif 32. Karena turun kan tadi nilainya negatif ya. Kemudian saat ada pemadaman listrik, suhunya naik lagi. Naik 3, artinya ditambah 3 ya. Kemudian kita jumlahkan saja semuanya ya. Operasinya adalah penjumlahan. Yang akhir adalah suhu akhir sama dengan kita jumlahkan mula-mula ditambah turun ditambahkan suhu naik ya 3 derajat. 27 ditambah 30 negatif 32 ya. Nah, kalau kita mau menjumlahkan bilangan yang berbeda jenis kan dikurangi. Yang dikurangi kan yang bisa 32 dikurangi 27. 32 dikurangi 27. Ya. 5 ya. Hasilnya. Nah, sedangkan 32 nilainya negatif, maka hasil dari penjumlahan ini nilainya negatif 5 ditambah 3 ya. Berapa? Dua bilangan berbeda jenis dijumlahkan sama dengan dikurangi penyelesaiannya ya. 5 dikurangi 3 ya. 2. Tandanya bagaimana? 5 ini tadi tandanya negatif. Ikuti tanda yang dikurangi ya. Bilangan yang dikurangi tandanya diikutkan sebagai hasilnya. Jadi hasilnya adalah suhu setelah ada pemadaman listrik adalah negatif 2 derajat Celcius. Nomor 19 ya. Nomor 19 ada Imron yang mengikuti ujian tes masuk pesantren. Dari 50 soal, Imron mengerjakan 39 soal benar, 4 soal salah dan seluruhnya belum dikerjakan. Aturan penyekoran, setiap soal benar bernilai 4, setiap soal salah
bernilai negatif 2 dan tidak dijawab nilainya negatif 1 ya. Berapa nilai Imran? Nilai Imran nomor 19 tadi benar berapa? Benar 39 ya. Dari 50 soal. Kemudian salah 4. Padahal soal seluruhnya ini nanti kan gabungan. Soal seluruhnya kan ada 50. Tadi yang tidak dijawab berapa? Tidak jawab. Ini kan belum ada 50. 39, 4, ini biar berapa? Biar jadi 50. Ya. Maka di sini diselesaikan dengan 50 dikurangi 39 dikurangi 4. Hasilnya adalah 7 ya. 7 soal tidak dijawab. Imran tidak menjawab 7 soal. Kemudian skornya berapa? Skor Imran sama dengan kalau dia benar 1 nilainya 4. Kalau benar 39 berarti 39 4 dikali 39 ya. Skor dikali banyak yang benar. Kemudian ditambahkan yang salah, skornya berapa? Negatif 2 dikali banyak soal salahnya 4. Kemudian ditambahkan lagi skor yang tidak dijawab negatif 1. Kemudian dikalikan yang tidak dijawab 7 ya. Kita kalikan 4 kali 39. 39 kali 4. 9 kali 4 ya, 36. 3 kali 4 12 tambah 3 15 ya, 156. Ditambah negatif 2 kali 4 ya. Hasilnya negatif 8. Ditambah lagi negatif 1 kali 7 nanti hasilnya negatif ya 7 negatif 7. Nah, bagaimana untuk penyelesaiannya? Ya, kita tambahkan saja dua bilangan yang berlainan sini ditambahkan, saya dengan dikurangi 156 dikurangi 8 ini 4 ya 148. Ini positif karena yang dikurangi 156 tandanya positif. Ditambah negatif 7 ya. 48 dikurangi 7 ya. Ini dikurangi 1 4 ya. 150. Jadi jawabannya yang C 150 ya. Nah, untuk yang terakhir ini ada suhu es di dalam lemari es mula-mula Celsius. Kemudian saya keluarkan dari lemari es, suhu es krim naik 2 derajat setiap menit. Suhu es krim setelah 20 menit di luar lemari es sebelah derajat. Kita mulai dengan mencari, bisa kita gambarkan misalkan mula-mula ya, mula-mulanya negatif 3 ya. Kemudian saat sudah keluarkan suhunya naik. Kenaikannya berapa? 2 derajat. Kemudian waktu kenaikannya berapa? Waktu kenaikannya setiap di sini ya. Misalnya berapa menit ya. Ini ada
Kemudian lama waktunya ini ada kata selama berapa selama ini waktunya 20 menit. Nah, kita susun suhu akhir sama dengan ya suhu mula ditambah lama waktu dibagi waktu pendinginan dikalikan dengan kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu ini juga bisa kenaikan ya, turunnya suhu turun, nanti di sini naik makin panas sebenarnya. Kita masukkan mula ya, kemudian tambah berapa? 20 menit dibagi waktu kenaikannya ya 2 menit. 2 dikali kenaikannya 2 derajat karena dia naik 2 derajat. Kalau misalnya pada saat turun nanti nilainya negatif ya. Turun 2 berarti nilainya negatif. Karena di sini kenaikan 2 derajat nilainya positif. Ya. Selesaikan pembagian dulu 50 dibandingkan dengan 5 dan dikali 2. Ada perkalian kita gabungkan negatifnya ditambah 10. Berapa hasilnya? Ya 10 dikurangi 10 dikurangi berapa? 7 derajat sudah bacaannya ya. Yang B ya. Nah, ini adalah pembahasan tentang operasi dengan operasi hitung bulan ya, tentang bilangan bulan maupun pengertian yang awalnya. Nah, untuk persiapan besok, soalnya beda ya. Nah, satu bulan yang kita diskusikan. Maka dari itu silakan dipelajari yang sudah berikan dan tadi ya nanti semuanya semangat belajar jangan lupa diimbangi dengan ya. Hari ini kita cukupkan pembelajaran kita apa yang kita pelajari di teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.